Kisah Rasul pasal 18. Paulus di Korintus 1,5 tahun. Ayat 1, kemudian daripada itu, Paulus meninggalkan Athena, dan datang ke Korintus. Dan menemukan seorang Yahudi bernama Aquila, yang lahir di Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan istrinya Priscilla, sebab Claudius telah memerintahkan semua orang Yahudi meninggalkan Roma, dan ia datang kepada mereka. Dan oleh sebab usahanya sama, ia tinggal dan bekerja bersama mereka, sebab pekerjaan mereka adalah tukang tenda. Dan Paulus bertukar pikiran di sinagoga setiap Sabat dan meyakinkan orang, baik Yahudi maupun orang Yunani. Dan setelah Silas dan Timotius tiba dari Makedonia, Paulus didorong oleh Roh, dan bersaksi kepada orang-orang Yahudi, bahwa Yesus adalah Kristus. Dan ketika mereka melawan dan menghujatnya, ia mengebaskan jubahnya dan berkata kepada mereka, "Darahmu tertanggung ke atas kepalamu sendiri, saya bersih dari salah, mulai saat ini saya akan pergi kepada orang-orang kafir." Maka berangkatlah ia dari sana, dan masuk ke sebuah rumah dari seorang yang bernama Yustus, yaitu seorang yang menyembah Allah, yang rumahnya di samping sinagoga. Dan Krispus, kepala penghulu sinagoga itu, percaya kepada Tuhan dengan segenap isi rumahnya, dan banyak orang Korintus yang mendengar itu, percaya dan dibaptiskan. Lalu Tuhan berbicara kepada Paulus pada malam hari dalam sebuah penglihatan. Jangan takut, tetapi berbicaralah dan jangan diam. Karena aku bersamamu, dan tidak seorang pun akan menjamah engkau, sebab aku memiliki banyak umat di kota ini. Dan ia tinggal di sana setahun 6 bulan, mengajar firman Allah di antara mereka. Dan ketika Galio menjadi gubernur di Akhaya, orang-orang Yahudi bangkit bersehati melawan Paulus, dan membawanya ke kursi pengadilan. Katanya, orang ini membujuk orang-orang, untuk menyembah Allah yang bertentangan dengan hukum Taurat. Dan ketika Paulus hendak membuka mulutnya, Galio berkata kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jikalau hal ini adalah perkara pelanggaran atau kejahatan yang keji, sepatutnyalah saya sabar mendengar kamu. Tetapi jikalau ini suatu pertanyaan tentang perkataan dan nama-nama dan hukum Tauratmu, periksalah olehmu sendiri, sebab saya tidak mau menjadi hakim atas hal-hal seperti ini." Lalu ia mengusir mereka dari kursi pengadilan. Kemudian semua orang Yunani menangkap Sostenes, kepala penghulu sinagoga itu, dan memukulnya di depan kursi pengadilan, tetapi Galio tidak peduli akan hal-hal itu. Paulus ke Efesus. Ayat 18, dan Paulus masih tinggal di sana beberapa hari. Lalu ia berpamitan kepada saudara-saudara itu, dan sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, sebab ia sudah bernazar. Ia berlayar dari sana ke Syria bersama dengan Priscilla dan Aquila. Maka tibalah ia di Efesus dan meninggalkan mereka di sana, tetapi ia sendiri masuk ke dalam sinagoga, dan bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi. Ketika mereka memintanya untuk tinggal lebih lama lagi, ia tidak setuju. Tetapi ia berpamitan kepada mereka, katanya, "Dengan cara bagaimanapun saya harus memegang hari raya yang akan datang di Yerusalem, tetapi jika Allah menghendaki, saya akan kembali kepadamu." Lalu ia berlayar dari Efesus. Paulus di Kaisarea, Yerusalem dan Antiokhia. Ayat 22, dan sesudah mendarat di Kaisarea, ia pergi naik untuk memberi salam kepada gereja, lalu ia turun ke Antiokhia. Dan sesudah ia tinggal beberapa waktu di sana, ia berangkat dan menjelajahi seluruh negeri Galatia dan Frigia, untuk menguatkan semua murid-murid. Apolos di Efesus. Ayat 24, adalah seorang Yahudi bernama Apolos yang lahir di Alexandria, seorang yang fasih lidah, dan mahir dalam kitab suci, datang ke Efesus. Orang ini diajarkan tentang jalan Tuhan, dan menyala-nyala dalam rohnya. Ia memberitakan dan mengajar dengan rajin hal-hal tentang Tuhan, meskipun ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Dan ia pun mulai berbicara dengan berani di sinagoga. Ketika Aquila dan Priscilla mendengarnya, mereka membawanya dan mengajarkan kepadanya jalan Allah dengan lebih baik. Dan ketika Apolos ingin menyeberang ke Akhaya,
Saudara-saudara itu menulis dan meminta murid-murid menyambutnya. Ketika ia tiba, ia banyak menolong mereka yang sudah percaya oleh anugerah. Sebab dengan tekunnya ia meyakinkan orang-orang Yahudi di depan umum, dan menunjukkan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Kristus.